Maka memang sejatinya kalau mau sehat kembali ke mereka-mereka ini. Ya, pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Anda makan begini misalnya, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Kita sampai jam berapa ya? Sampai 12. Apa sampai subuh? Bentar lagi lah ya. Karena mau ke Malang lagi. Kemudian selanjutnya teman sekalian, ada lagi yang perlu Anda pahami. Kita itu karena manusia, kita ini makhluk hidup. Maka hidupnya kita itu harus mengkonsumsi yang hidup-hidup juga. Yang hidup itu dari mana? Ini. Wortel gini kan. Ini hidup nggak? Hidup dia. Ya. Kapan waktu makan wortel yang paling baik atau makanan kayak gini yang paling baik? Saat baru dipetik. Petik, makan. Jadi makanan yang dipanaskan berulang-ulang sebenarnya udah nggak sehat. Nggak sehat ya. Kepala, kelapa aja, udah malam. Ini kan berharga banget. Itu kadang-kadang saya mentadaburi ini, saya bilang Masya Allah, Allah tuh maha baik gitu ya. Ini kan kelapa ini kan steril loh. Air dengan tingkat tonisitas yang sama kayak cairan kita. Kayak Anda minum cairan isotonik gitu, ini kelapa nih. Allah melindungi dia karena apa? Dia asam. Asam itu dia nggak boleh kena udara. Maka Allah lindungi dengan pembungkus yang sangat kuat. Masya Allah, jadi kita melihat ini aja udah ya Allah maha baik engkau gitu kepada kami. Ciptakan kelapa. Dan kau bilang antara kelapa sama ini kan gak ada pembungkusnya. Mana lebih banyak mana? Banyak mereka ini. Jadi setiap sesuatu yang Allah ciptakan lebih banyak, makanlah itu. Antara sayuran, buah-buahan sama daging, banyakkan mana? Banyakkan sayur dan buah-buahan dengan daging. Maka memang sejatinya kalau mau sehat kembali ke mereka-mereka ini. Ini yang kita sebut dengan living food, makanan hidup. Ada fitonutriennya, ada enzimnya, ada seratnya. Masya Allah, lengkap semua di sini. Ya, pagi-pagi misalkan ada, pagi-pagi itu bisa diubah teman-teman sarapannya ya. Dengan cara mengkonsumsi living food. Contoh ini ada misalkan ada apel. Gampang sekali sebenarnya. Anda ambil apel kayak begini, biasanya sih ada yang bantuin. Enggak kedengeran ya. Biasanya, kajian saya tuh ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya begitu. Enggak apa-apa. Contoh ini ya, anggaplah mana tadi? Apa tadi? Mangkoknya tadi mana? Oh belum dihabisin. Ini contoh aja ya, misalkan saya ambil ini ada apel ya, kemudian ada timun, ya, kemudian tambah lagi ada apa ya? Nih ada bengkoang. Dokter kok kayak tukang ujak gitu kan? Saya dari mahasiswa dulu memang suka masak. Karena memang menantu yang baik itu yang pintar masak katanya. Masak itu pakai hati, bukan pakai takaran. Tanya ibu, mau bikin sup ditimbang, jahenya sekian, cengkehnya sekian. Tapi kalau lagi bete dia, gak bakal kerasa tuh sup. Rasanya hampa. Tanya ibu-ibu. Betul gak Bu? Gak ada yang nyaut. Jarang masak. Nah modal beginian aja Bu sekalian. Termasuk ini. Jadi kalau kita mau lihat seorang itu biasa masak atau tidak dari potongan jeruknya. Caranya gimana? Jadi kalau dia gak biasa masak,
Saya mau perlu jeruk nipis buat diperes, dia akan potong kayak begini. Ini butuh tenaga ekstra Pak. Tapi kalau dia biasa masak, dia akan potong kayak begini. Jeruknya anu ini. Nah, motongnya kayak begini. Kayak abang soto itu loh. Lalu ini kayak begini kan, simpel kayak begini, kasih. Set. Terus kasih apa? Kasih madu. Ini kalau mau dimakan silakan loh. Kasih aja, nggak dimakan juga. Saya disuguhin itu, suruh makan setampak gitu, mana bisa lah saya makan. Nih, Anda makan begini misalnya, Masya Allah ya, kalau mungkin boleh saya katakan, perut kita kalau bisa kirim WhatsApp, dia akan berterima terima kasih banget. Kenapa? Living food. Ya, living foodnya ada asam amino, ada enzim, ada vitamin, apalagi tambah dengan ada garam kayak begini. Garam, ini garam Himalaya, tapi bukan dari Himalaya sana sih. Dari Pakistan katanya, tapi Indonesia juga punya garam yang namanya garam gunung organik. Ini jauh lebih sehat kalau boleh saya katakan daripada gorengan yang kita makan. Masya Allah kan? Simple sebenarnya. Murah? Murah. Tapi makanan kayak begini Anda rutinkan tiap hari tambah dengan sayuran tadi, Allahu Akbar. Generasi kita ke depan insya Allah akan sehat. Dan kita harus mulai dari sekarang. Saya agak khawatir lihat negeri kita ini. Dulu waktu saya masih main Twitter, saya pernah bilang, waktu itu saya ngelihat, karena fenomenanya sudah saya temukan. Saya ngelihat gitu kan, kayaknya negeri kita ini akan booming atau panen autoimun. Itu 10 tahun yang lalu saya tulis sudah. Waktu zaman di Twitter, ternyata subhanallah sekarang iya. Anak-anak kemarin saya lihat umur 7 tahun apa 9 tahun kena psoriasis coba. Psoriasis itu autoimun loh. Perempuan sekarang berlimpah PCO. PCO itu polycystic ovary syndrome. Ya. Sel telurnya nggak matang. Kenapa sel telur perempuan nggak matang? Karena stres. Apa obat buat perempuan yang kena PCO? Jawabannya apa? Pergi ke kajian, hadiri majelis taklim, baca Quran, zikir, nanti sel telurnya akan benar. Makan kayak beginian, insya Allah sembuh. Yang ngomongin bukan saya sebenarnya, saya dapat diskusi ini waktu cerita sama seorang dokter kandungan juga, seorang guru saya, Masya Allah cerita begitu. Ternyata PCO itu obatnya datang ke majelis taklim. Hamil katakanlah sudah mau menikah, sekarang apa yang terjadi? Jaga perkawinannya, berbuat baik, jangan baru nikah sudah mikir kita punya anak berapa, mikir banyak luar biasa, mertua ditinggali, mertua tinggal orang tua semua, jadi ibarat kata itu peluang kebaikannya lewat gitu, sayang kan, gitu, ya. Maka mari kita niatkan buat sekalian, Indonesia ini sudah sangat, kalau boleh saya katakan menanggung banyak beban. Terlalu banyak penyakit yang kita bisa cegah dengan cara apa? Ayo kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan untuk negeri kita ini. Gitu loh. Dan ingat, ketika Anda makan, pikirkan baik-baik. Kira-kira yang dimakan itu bikin penyakit atau bikin sehat? Pilihannya dua itu aja. Kalau jelas-jelas bikin sakit, jangan dimakan. Kan kita udah tahu sebenarnya kan. Kita udah tahu yang mana sehat, mana nggak sehat. Udah tahu. Kalau udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Sekarang saya mau tanya, kita deklarasi dulu. Bapak Ibu siap hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah. Untuk lebih taat kan gitu kan? Agar tahajudnya lebih berkualitas. Agar sholat hariannya lebih berkualitas. Agar ngajinya lebih berkualitas. Agar semua ibadah itu lebih berkualitas. Dan ketika Anda niatkan karena Allah, maka ketika Anda minum serai, minum jahe, minum kunyit, niatnya karena Allah, maka dapat pahala. Hidup sehatnya kita bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Hidup sehat kita untuk bersyukur dan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.